Berkatilah payabuguan ini. Apa yang sudah dipersiapkannya, biarlah Tuhan selalu berkati dan jama pemikirannya, sehingga pemikiran ilahilah yang akan menyampaikan firman Tuhan itu kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, yang berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Jadi saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bubuan. Jadi mari kita mute semua ya, kita. Ya silakan Pak. Baik, selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara rajin dan menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Jadi saya akan menggunakan waktu seefisien mungkin untuk menerangkan pasal yang menurut saya sulit ya untuk saya terangkan dalam waktu dekat. Nah, karena pengetahuan kita tentang nubuatan berbeda-beda, kalau saya terlalu cepat, saudara bertanya nanti ya. Kalau saya terlalu lambat, saudara bersabar ya, mengikuti, menunggu teman-teman lain supaya lebih paham. Baik, malam ini kita akan belajar Daniel 8 dan saya beri judul, ini saya pakai papan tulis, apa tulisan yang di atas ini terbaca? Bisa. Oke. Membersihkan bait suci, judul yang saya berikan. Nah, saudara sekalian, mari kita pakai model Bible Study ya. Jadi, saya minta relawan untuk bacakan ya. Baik, kita akan belajar Daniel 8 dan kalau saudara mau catatlah 5 poin ya, 5 poin. Poin yang pertama, kita mau belajar apa yang dimaksud dengan domba jantan. Mari saya baca Daniel 8 ayat 1. Ya, saudara buka Daniel 8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Nah, ini masih zaman Belshazzar. Di Daniel 7 pada tahun pertama Belshazzar. Sekarang tahun ketiga Belshazzar. Jadi selang 2 tahun Daniel dapat penglihatan. Katanya seperti yang dahulu itu. Jadi kalau begitu, saudara sekalian, Daniel 8, kalau saudara mau paham, saudara harus paham dulu Daniel 7. Setuju ya? Nah, sekarang kita mau belajar arti makna-makna di dalam Daniel 8 ini. Ya. Oke, mari kita belajar lambang pertama yang muncul adalah di dalam Daniel 8 ayat 3. Boleh relawan bacakan Daniel 8 ayat 3. Daniel 8 ayat 3. Dan di pinggir sungai itu tampak seekor domba jantan yang mempunyai 2 buah tanduk panjang, yang satu lebih panjang dan lebih baru daripada yang lain. Daniel 8 ayat 3. Oke, terima kasih. Seekor binatang apa katanya? Domba jantan, oke? Jadi domba jantan. Siapakah yang dilambangkan dengan domba jantan? Nah, puji Tuhan, kitab Daniel itu memberikan artinya sama kita. Mari kita baca Daniel 8 ayat 20. Relawan boleh? Daniel 8 ayat 20. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Oke, kita dapat jawabannya adalah bahwa ini adalah kerajaan Media dan Persia. Oke. Bagi saudara yang sudah belajar Daniel 2, Daniel 7, memang ini tidak ada kesulitan buat kita, bukan? Mari kita lihat, dalam penglihatan Daniel 8 ini dikatakan, saya lihat seekor domba jantan, ya, tanduknya 2, tetapi tanduk yang terakhir tumbuh lebih tinggi. Apa artinya saudara sekalian? Satu lebih tinggi. Memang kerajaan Media Persia, muncul Media dulu, kalau saudara belajar di Daniel 5, yang datang mengalahkan Babylon kan Media. Tetapi nanti yang berkuasa adalah, yang melanjutkan kekuasaan adalah Persia.
Dan raja yang terkenal adalah Raja Kores. Jadi Kores lebih terkenal, lebih besar daripada kerajaan pamannya, yaitu Media. Jadi betul, Alkitab meramalkan dengan tepat sekali bahwa tanduknya panjang sebelah, tepat sekali. Jadi luar biasa Alkitab kita ini ya. Nah sekarang setelah lihat domba jantan ini, kita lihat di dalam ayat keempat ya dikatakan bahwa domba jantan ini ngamuk ya, ke sana ke situ, artinya dia menguasai kemana-mana. Sekarang setelah Media Persia, kita mau tahu kerajaan apa yang akan muncul. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Relawan boleh? Tetapi sementara itu aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dan sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Baik, binatang yang kedua apa saudara sekalian? Kambing jantan. Kambing, bukan? Ya, jantan saya tidak tulis ya. Kambing. Nah sekarang, kambing, kita mau tahu kambing jantan ini lambang dari kerajaan apa? Nah saudara perhatikan, jawabannya ada di dalam Daniel 8 ayat 22. Daniel 8 ayat 21. Boleh ada yang baca? Daniel 8 ayat 21. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Oke, jadi kerajaan apa ini? Yunani. Mudah sekali kan? Mata yang di tengah-tengah itu katanya raja yang pertama, dan itu sudah terkenal dalam sejarah. Raja Yunani yang pertama adalah Alexander the Great. Alexander. Dia adalah raja yang hebat, mengalahkan hampir seluruh Eropa sampai ke Asia, sampai ke Afrika bagian utara. Nah, ini dua kerajaan sudah mudah kita mengerti, bukan? Oke. Nah, sekarang Tuhan menunjukkan sesuatu yang lebih dalam lagi ya. Mari kita lihat di dalam, saya baca ayat ke-8 ya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi dia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat arah angin yang dari langit. Ini adalah 4 jenderal dari Alexander the Great itu, yaitu mereka akan menguasai 4 penjuru dunia ya, utara, selatan, dan ya ini adalah raja-raja yang terkenal ya, seperti kita tidak singgung detail, Ptolemy, Seleucus ya, dan seterusnya. Itu adalah raja-raja yang menguasai 4 arah angin dari kerajaan Yunani. Baik, ini juga sejarah. Mari kita lihat dalam ayat 9, kerajaan apa yang akan muncul setelah Yunani? Ayat 9, 8 ayat 9. Boleh relawan? Tidak ada. Maka dari salah satu tanduk itu, Terima kasih. ya, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Nah, terima kasih Bu Eti. Nah, saudara sekalian, ini adalah ayat yang paling sulit. Ayat yang kontroversial katanya. Dari salah satu tanduk itu. Tanduk yang dimaksudkan sebelumnya adalah 4 tanduknya Yunani kan. Tetapi di sini ada salah terjemahan ya. Kalau saudara buka Alkitab yang bahasa aslinya, yang benar adalah ini, saudara sekalian. Maka dari salah satunya akan muncul tanduk kecil. Jadi salah satu
Nah, salah satu ini bisa salah satu dari tanduk, bisa salah satu dari 4 arah angin. Oke. Nah, yang belajar, yang memakai terjemahannya seperti ini, akan selalu kesulitan menemukan jawaban karena tidak cocok dengan sejarah. Tetapi yang benar, penerjemahan yang benar adalah maka dari salah satu arah angin, muncul sebuah tanduk kecil. Jadi kita akan belajar siapa ini tanduk kecil. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa tanduk itu artinya raja atau kerajaan. Nah, tanduk kecil muncul dari salah satu arah angin, lalu dia berkuasa ke selatan, ke timur, dan ke tanah permai. Nah, perlu saudara tahu bahwa tanah permai adalah kata untuk Israel. Dia adalah negara yang menguasai Israel. Kemudian dia berkuasa ke timur, ke selatan. Ya, dia tidak berkuasa ke utara, karena di utaranya Eropa itu, saudara tahu di utaranya Eropa kan kutub utara ya. Jadi nggak ada yang tinggal di situ. Jadi dia berkuasa kalau ke timur, ke selatan. Berarti kemungkinannya adalah dia berasal dari barat. Dan negara yang berasal dari barat ini yang mengalahkan Yunani, minggu lalu kita juga sudah belajar, ini adalah Roma. Roma, ya. Ya, dan memang Roma itu dari barat, baratnya Yunani. Ya, orang Ibu Meti dari Eropa pasti mudah menangkap yang saya maksud. Roma itu di sebelah baratnya Yunani. Jadi memang terjemahan yang benar harusnya dari salah satu mata angin muncul sebuah tanduk kecil. Lalu dia menguasai ke arah timur, ke selatan, ke Israel. Dan kita tahu bahwa Roma itu menguasai Israel 63 tahun sebelum Masehi. Dan pas waktu dia menguasai Israel, tidak lama kemudian Yesus Kristus lahir di Israel. Jadi merekalah yang menyalibkan Yesus Kristus. Jadi cocok. Daniel 7 dan Daniel 8. Oke? Jadi saudara harus catat bahwa Daniel 8 ayat 9 terjemahan yang benar adalah dari salah satu arah angin muncul sebuah tanduk kecil. Dan tanduk kecil ini adalah Roma ya, mengalahkan Yunani. Nah, sekarang kita mau baca Daniel 8 ayat 10. Ada sebuah raja lain yang muncul ya. Boleh relawan? Daniel 8. Daniel. Silakan Ya. Bu. Enggak, Pak Chandra aja. Oke. Pak Chandra silakan. Terjemahan sehari-hari nih. Ya. Tanduk itu menjadi semakin besar sampai cukup kuat untuk menyerang tentara surga, yaitu bintang-bintang. Malahan beberapa di antaranya dilemparkannya ke tanah dan diinjak-injaknya. Terima kasih Pak Chandra. Jadi keempat, kita dapatkan sebuah fase baru dari raja ini, yaitu tanduk kecil membesar ya. Nah, saya sebutnya begini ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan sebuah urutan mimpi dari Daniel adalah saya melihat seekor domba jantan menyerang. Saya melihat seekor kambing jantan mengalahkan domba. Saya melihat tanduk kecil muncul dari salah satu mata angin. Kemudian saya lihat tanduk kecil ini makin membesar. Oke. Jadi saudara bisa ikut ini ya. Jadi ini adalah lambang-lambang yang Tuhan berikan. Nah, sekarang saudara perhatikan. Kuasa mana yang Tuhan kasih penjelasan paling banyak? Ini kuasa ini. Tanduk kecil yang membesar ya. Saudara lihat ayat keterangannya di ayat 10, 11, 12, 13. Ayat 10, 11, 12, 3 ayat untuk menerangkan tentang tanduk kecil membesar ya. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa ciri dari tanduk kecil jadi besar ini. Saya daftarkan ada 5 ciri ya, saudara sekalian. Ya, 5 ciri ya. 1, 2,
3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat ciri yang pertama. Saya akan bacakan. Saudara lihat Alkitab ya, bahwa dia akan menjadi besar sampai kepada bala tentara langit. Jadi, dia punya satu ciri. Dia bukan raja yang biasa mengurusi timur, barat, utara, selatan. Dia adalah raja yang mengurusi ke atas. Di atas ada apa, saudara sekalian? Surga ya. Jadi dia mengurusi surga juga. Jadi dengan kata lain, dia urus hal rohani. Oke. Ya, kita lihat bahwa ini istimewa. Kenapa? Sebab umumnya raja yang mengurusi politik, mengurusi perang, tapi ini raja mengurusi hal rohani. Oke. Yang kedua, saudara lihat juga di ayat itu, ayat 10, dikatakan dari bala tentara langit, dari bintang dijatuhkan ke bumi dan diinjak. Nah, bintang ini apa, saudara sekalian? Ini pasti lambang ya, karena nggak mungkin menjatuhkan oleh bintang, bukan? Nah, kalau kemarin kita belajar, prinsip yang paling aman, kita cari jawabannya di buku yang sama dulu ya. Coba saudara buka di Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3, boleh relawan? Daniel 12 ayatnya yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bu Novi. Jadi bintang itu adalah lambang orang bijaksana, artinya umat Tuhan. Jadi kalau begitu, tanduk kecil ini urus hal rohani, raja ini ya, raja ini mengurus hal rohani, dia juga menginjak umat Tuhan ya, menjatuhkan bintang itu artinya aniaya umat Tuhan. Oke, kita dapatkan ya. Sekarang ciri yang ketiga, kita mau lihat di ayat 11 ya. Dikatakan bahkan panglima bala tentara itu pun membesarkan dirinya terhadap panglima sorga. Nah, saudara tahu panglima sorga itu siapa? Yesus. Yesus Kristus, itulah penghulu malaikat. Dia adalah Mikael di dalam buku Wahyu. Jadi, dengan kata lain, dia sombong. Dia menantang Yesus Kristus. Jadi dia namanya saya pakai istilah yang cocok, dia membesarkan diri ya. Jadi saingi Yesus ya, saingi Yesus. Oke. Yang keempat, saudara lihat dia dikatakan ayat 11 ya, dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Nah, ini korban sehari-hari, tempat kudus dihancurkan, artinya dirusak. Itu artinya kalau saudara belajar perjanjian lama bahwa keselamatan itu semua Tuhan uraikan di dalam bait suci. Kalau begitu, kalau dia menghancurkan bait suci, persembahannya berarti dia mengganti jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan. Oke. Nah, sekarang ayat yang kelima cirinya adalah di ayat 12 ya, Daniel 8 ayat 12, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi, apa yang dibuatnya berhasil. Oke? Jadi dia menghancurkan sistem kebenaran. Artinya dia merusak, jangan merusak ya. Dia menggantikan ajaran Alkitab ya. Gantikan ajaran Alkitab. Oke, kebenaran adalah Alkitab bukan? Ya,
buku kebenaran. Oke. Nah, saudara sekalian, Alkitab mendaftarkan 5. Ya, saya lihat 5. Kalau saudara dapat 6, boleh kasih tahu saya ya. Jadi, kita lihat bahwa tanduk kecil membesar ini, dia urus hal rohani, dia aniaya umat Tuhan, dia menyaingi Yesus, dia gantikan jalan keselamatan, caranya keselamatan didapat, dia gantikan ajaran Alkitab. Siapa ini, saudara sekalian? Minggu lalu kita juga sudah belajar. Siapa yang berani menggunakan nama Yesus, gelar Yesus buat dirinya sendiri? Ya, misalnya Yesus punya gelar, salah satu gelar Yesus adalah Imam Besar Perjanjian Baru. Siapakah orang yang berani menyebut dirinya imam besar? Pada zaman ini, ya hanya satu manusia di bumi yang gelarnya adalah Pontifex Maximus. Dan siapakah yang mengajarkan bahwa kalau mau minta ampun dosa harus lewat seorang pastor, seorang pendeta? Dan siapakah yang berani merubah 10 hukum, kutak-katik ajaran Alkitab? Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ini tidak lain adalah Roma Kepausan. Oke? Kalau saudara ada yang baru ikut, saudara boleh, kalau belum jelas boleh bertanya ya. Jadi ini adalah Roma Kepausan. 5 ciri ini semua mengarah ke sana. Baik, jadi kita dapatkan bahwa Roma Kepausan memenuhi kriteria ini. Dan memang kita saudara tahu bahwa Roma Kepausan di dalam sejarah memang telah menggantikan banyak sekali ajaran Alkitab. Ya, patung mulai disembah di dalam gereja, berdoa minta ampun lewat seorang perantara. Kemudian gelar Yesus diambil dan dia pernah menganiaya umat Tuhan. Nah, kalau saudara yang baru ikut, saudara boleh search di Google. Minggu lalu saya sebutkan bahwa Paus meminta maaf untuk penganiayaan yang terjadi pada masa reformasi. Berarti penganiayaan ini memang benar-benar terjadi. Jadi, saya harap tidak ada yang ragu lagi bahwa Roma Kepausanlah yang dimaksud oleh tanduk kecil yang menjadi besar. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yang kelima dari bagian ini, dan yang paling penting yang ingin diterangkan oleh Daniel 8 adalah ini. Di dalam ayat 13. Daniel 8 ayat 13. Saya bacakan. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berbicara kepada yang berbicara itu. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Nah, malaikat bertanya, pertanyaannya adalah ini gegabah sekali. Berani lawan Tuhan, urusan rohani, aniaya umat Tuhan, nama Yesus dipakai-pakai, Alkitab dirubah-rubah. Oke. Pertanyaan dari malaikat adalah, ini sampai kapan? Oke, sampai kapan? Nah, sekarang jawabannya adalah inti dari pelajaran kita hari ini. Saya minta relawan untuk baca Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayatnya ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Terima kasih, Bu Novi. Sampai kapan ya? Jadi, ini adalah pertanyaan dan jawabannya sampai berapa katanya? 2.300. Nah, saudara, petang dan pagi. Nah, saudara sekalian, petang dan pagi adalah kata lain untuk hari ya. Jadi kalau Alkitab memang bahasa Alkitab bahasa Ibrani itu selalu bilang pagi
petang dan pagi itulah hari pertama, petang dan pagi itulah hari kedua. Jadi petang dan pagi adalah kalau saudara mau ganti itu sama dengan hari, oke? Jadi sampai kapan ini agama diacak-acak? Jawabannya adalah sampai 2300 hari, gitu kira-kira ya. Jadi 2300 hari. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar, 1 hari dalam nubuatan sama dengan berapa lama? 1000. 1000 tahun. 1000. 1 tahun. 1000. 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Oke? 1 tahun. Dan itu prinsip ada di Yehezkiel 4 ayat 6. Saudara bisa catat itu ya. Jadi 1 hari dalam nubuatan sama dengan 1 tahun. Jadi 2300 hari sama dengan 2300 apa? Tahun, bukan? Iya. Jadi Tuhan berkata, kalau lewat 2300 tahun, saya akan bertindak. Ya, saya akan berbuat sesuatu. Kira-kira begitu ya, saudara sekalian. Nah, sekarang kita mau belajar. Ini tanggal berakhir kapan ya? Kapan itu jatuh temponya? Nah, saudara sekalian, ini bagian yang sulit. Saya akan bikin semudah mungkin. Kalau saudara ingin tahu, kurang jelas boleh tanyakan ya. Baik, di dalam Daniel 8, bagian terakhir dikatakan Daniel setelah dapat nubuatan ini bingung, tidak bisa mengerti. Oke? Dan memang malaikat tidak menerangkan apa artinya 2300 hari ini. Tetapi beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, Daniel berdoa dan belajar Alkitab, lalu Tuhan memberikan sebuah mimpi baru kepada dia, dan mimpi itu diberikan di dalam Daniel 9 ayat 24 dan 25. Oke, saya bacakan ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Nah, saudara sekalian, ini terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Kita pakai King James Version. King James Version berkata, 70 kali 7 akan ditetapkan atas bangsamu Israel. Oke, itu ditetapkan, bahasa aslinya adalah di cut off. Ya, saudara yang pegang King James bisa baca bahwa kata yang digunakan adalah cut off. Itu artinya dicopot. Jadi, Daniel mendapat ilham dari Tuhan bahwa kapan 2300 tahun ini dimulai, dikatakan saya akan meng-cut off, mencomot 490 tahun, 7 kali 70 kan 490 ya. Saya akan mencomot 7 kali 70 untuk bangsa Israel bertobat. Oke. Nah, saya akan comot. Nah, untuk yang dicomot ini kita akan belajar nanti di Daniel 9. Sekarang tugas saya adalah menerangkan kapan bagaimana cara menghitung 2300 tahun ini. Oke, mari kita lihat ayat yang 25 ya, bagian A. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi titik awal dari rencana Tuhan memberi batas waktu kepada orang Israel adalah waktu Yerusalem dibangun. Oke? Nah, saudara dapatkan ini. Jadi kalau begitu, Tuhan memberitahu titik awal dari nubuatan 2300 tahun ini, yaitu waktu Yerusalem dibangun kembali. Nah, saudara sekalian, untuk menyingkat waktu, kapankah Yerusalem dibangun kembali? Itu adalah tahun 457 sebelum Masehi. 450 tahun 57 sebelum Masehi itu adalah
waktu Raja Persia Kores berkuasa. Oke? Itu sebabnya nubuatan ini kenapa dimulai dengan kerajaan Media Persia. Kenapa nggak mulai dari Babylon? Karena Tuhan cuma mau cerita bahwa saya punya kalender itu dimulai dari zaman Media Persia. Tuhan kita efisien sekali. Yang nggak perlu nggak diikutkan dalam pelajaran, ya saudara sekalian. Baik, kalau saudara tambahkan 457 sebelum Masehi, saudara kurangkan dengan 2300, saudara akan dapatkan sebuah angka, ya, sebuah tahun. Tahun berapakah itu? Ya, 1844. 1844. Kalau saudara pakai kalkulator, seharusnya jatuh 1843. Kenapa harus jatuhnya 144, 844? Karena tidak ada tahun 0 dalam sejarah. Jadi saudara harus tambah 1, ya. Jadi, kalau begitu, kita dapatkan 2300 tahun, jatuhnya temponya adalah 1844. Ini adalah sebuah sejarah yang Tuhan buka sama kita. Nah, sekarang kita review sedikit sebelum saya memberikan sebuah arti yang paling penting. Apa artinya 2300 pagi dan petang ini? Petang dan pagi ini adalah begini. Tuhan memberikan mimpi kepada Daniel. Saya lihat domba jantan berkuasa. Saya kemudian lihat kambing jantan mengalahkan domba jantan. Lalu saya lihat dari salah satu arah angin muncul tanduk kecil, itulah Roma. Lalu saya lihat tanduk kecil ini makin membesar. Dia mengurus urusan rohani, dia aniaya umat Tuhan, dia saingi Yesus Kristus, dia gantikan jalan keselamatan, dia gantikan ajaran Alkitab. Siapakah yang memenuhi kriteria ini? Itu adalah Roma Kepausan. Dan pertanyaan malaikat adalah, ini sampai berapa lama ini sistem keselamatan diobok-obok, dirusak-rusak? Kok Tuhan seperti nggak bertindak? Jawaban Tuhan adalah dikatakan, sampai 2300 tahun, aku akan memulihkan bait suci yang dirusak-rusak itu. Saudara dapat ini? Nah, kita tadi sudah belajar bahwa titik awal perhitungannya ada di Daniel 9, yaitu 457 sebelum Masehi, yaitu Yerusalem pertama kali dibangun. Ditambah 2300 tahun, saudara akan sampai ke 1844. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau memberitahukan kepada orang Israel bahwa pada tahun 1844, Tuhan akan bertindak. Nah, saudara sekalian, sekarang kita mau belajar, ya, dengan waktu yang sisa, apa artinya bait suci dibersihkan. Ya, membersihkan bait suci itu artinya apa? Saya ingin berikan dua. Arti yang pertama adalah membersihkan bait suci. Kalau ini untuk menyingkat waktu juga. Kalau saudara baca di Imamat 16, apa artinya membersihkan bait suci? Setahun sekali setiap hari kan orang Israel potong domba, darahnya dipercikan ke dalam bait suci. Darah bait suci ini menjadi kotor. 1 tahun sekali harus dibersihkan. Imam besar harus masuk ke dalam bilik maha suci, dibersihkan. Setelah itu dia keluar bertemu dengan umatnya. Apa arti dari membersihkan bait suci ini? Mari kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 26. Oke. Saudara catat ini baik-baik, ya. Ayat Ibrani 9 ayat 26. Boleh relawan baca? Ibrani 9 ayatnya yang ke-26. Oke. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada saban air untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Oke.
Ibrani dengan tepat sekali mengartikan apa artinya imam besar masuk ke bait suci setahun sekali, bersihkan itu darah-darah, bersihkan bait suci, lalu keluar lagi. Artinya diberikan oleh Paulus di dalam Ibrani 9 ayat 26 adalah dikatakan pada zaman akhir, nanti akhir zaman, Yesus akan menghapuskan dosa. Oh, saudara sekalian, kalau begitu, setiap hari kalau kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita itu diampuni oleh Tuhan, tapi catatan dosanya masih ada. Ya, jadi pengampunannya belum tuntas lah. Kita sudah diampuni, tetapi catatan dosanya diketahui oleh semua penduduk surga. Jadi kita nggak bisa masuk surga. Harus ada seseorang yang membersihkan catatan dosa kita di surga. Supaya nanti kita masuk surga, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu punya catatan dosa kita. Jadi kita menjadi orang yang benar-benar layak masuk surga. Dan ini adalah pekerjaan Yesus Kristus. Kalau begitu, arti pertama dari membersihkan bait suci adalah Yesus akan menyiapkan tempat di surga, menghapus dosa kita, supaya kita layak masuk surga. Jadi tepat sekali seperti yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, kalau tidak demikian tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah selesai saya akan datang menjemput kamu. Jadi rupanya pergi menyediakan tempat itu bukan pergi bikin bangunan, saudara sekalian ya. Tuhan pergi ke situ untuk menghapus dosa kita pada suatu waktu, berarti pada 1844, dan dia setelah menghapuskan dosa di surga, dosa kita di surga, apa yang akan dia lakukan? Mari kita baca Ibrani 9 ayat 28. Boleh relawan? Ibrani 9 ayatnya ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Terima kasih Bu Novi. Ayat ini panjang tetapi singkatnya begini. Setelah Yesus suatu hari 1844 dia mulai menghapus dosa kita, dan kalau pekerjaan itu sudah selesai, dia akan datang lagi memberikan keselamatan kepada siapa yang tunggu dia. Wow, berarti dia akan datang menjemput kita. Jadi saudara sekalian, kenapa dia tidak jemput kita? Proses penghapusan dosa belum selesai. Nah, saudara sekalian, jadi kalau saudara belajar ini, membersihkan bait suci, Tuhan merencanakan sebuah waktu untuk dia bekerja dan dia datang menjemput kita. Bukankah kita harus makin berterima kasih kepada dia? Nah, saudara sekalian, mempelajari jasa-jasa Yesus Kristus itu membuat kita makin berterima kasih sama dia ya. Nah, saudara sekalian, dulu saya waktu tinggal di kota, saya buang sampah itu enak sekali. Nah, sampah buang. Kan ada tukang sampah yang pungut. Tetapi waktu saya mulai pindah ke rumah saya ini di Dago Pakar, tidak ada tukang sampah, saya tinggal di pinggir hutan, saya harus urus sampah sendiri. Baru tahu saya susahnya membuang sampah. Ya, sampah organik gampang. Sampah plastik bagaimana? Saya bakar, nafas saya sesak. Saya kubur di tanah saya tercemar. Jadi membersihkan sampah adalah pekerjaan yang sukar, rumit. Dan setelah saya menyadari bahwa membersihkan sampah itu susah sekali, saya teringat akan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berseru, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Wah, dulu saya baca itu tanpa perasaan. Angkut ya angkut aja. Rupanya saudara sekalian, mengangkut sampah aja udah susah, apalagi membersihkan dosa dari alam semesta. Perlu
nyawa dari seseorang untuk membayar semua ongkos sampah dosa ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau saudara pelajari ini, saudara akan makin terharu dan makin berterima kasih kepada Yesus Kristus. Dan saudara akan menghargai keselamatan lebih dalam lagi. Dan kalau saudara menghargai keselamatan lebih dalam lagi, saudara akan lebih tidak rindu berdosa. Karena saudara merasa, aduh betapa menyakitkannya. Tuhan, betapa kasih Tuhan kita itu kita sia-siakan kalau kita hidup terus dalam dosa. Oke? Jadi, arti nomor 1 adalah membersihkan bait suci. Yesus akan menyediakan waktu menghapus semua catatan dosa saya dan saudara. Supaya kita masuk surga dengan bebas dari semua catatan dosa. Itu arti yang pertama, saudara sekalian ya. Nah, sekarang saya mau memberikan sebuah aplikasi yang kedua dan terakhir ya. Apa artinya membersihkan bait suci? Tadi dikatakan bahwa ini gereja diinjak-injak, sistem kebaktian diinjak-injak, doktrin dirusak. Apa yang akan Tuhan lakukan? Katanya, sampai 1844 saya akan berbuat sesuatu. Mari kita lihat apa yang Tuhan akan buat. Coba saudara lihat, baca, saya minta relawan untuk baca, adalah Yohanes 2 ayat 20. Boleh relawan? Yohanes 2 ayat 20. Yohanes 2 ayatnya ke-20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Oke, pertanyaan saya, berapa menurut orang Yahudi ini lamanya bait suci dibangun? 46 tahun. 46 tahun, saudara sekalian, 46 tahun. Nah sekarang, itu kan sebuah lambang ya. Bait suci adalah, bait suci itu lambang apa? 1 Korintus 3, 16 dan 17. Tidak tahukah bahwa bait suci itu adalah kamu ya, orang Korintus. Tubuhmu. Jadi kita ini adalah bait suci. Gereja, orang-orang percaya adalah bait suci. Jadi bait suci itu adalah kamu. Saudara boleh catat, ayatnya adalah 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Nah sekarang, ayat Yohanes 2 ayat 20 katakan, bait suci atau gereja dibangun dalam berapa tahun? 46 tahun, oke. Nah, kalau saudara belajar di Daniel 7, tahun berapakah Roma kepausan itu jatuh? 1798, bukan? Oke, 1798. Kalau saudara tambah 46, jatuhnya tahun berapa itu? Ya, saya bantu jawab ya. 1844. Oke, berapa tahun waktu dari Roma kepausan jatuh sampai 1844? 46 tahun. Persis seperti lambang yang digambarkan bait suci. Bait suci dibangun 46 tahun, gereja akan dibangun 46 tahun. Dengan kata lain, aplikasi kedua dari Daniel 8 adalah apa yang Tuhan akan lakukan setelah gereja dirusak, doktrinnya dihancurkan. Yaitu 46 tahun kemudian setelah gereja ini yang merusak-rusak ini jatuh, saya akan mendirikan sebuah gereja baru. 1844. Itulah gereja yang Tuhan rencanakan untuk membetulkan doktrin-doktrin yang sudah dirusak oleh manusia. Dan saudara sekalian, kalau saudara rindu mengetahui apakah gereja yang muncul 1844, saudara boleh tanya sama saya, boleh kita diskusi ya saudara sekalian. Satu gereja Tuhan munculkan untuk membetulkan, membawa manusia kembali kepada doktrin asli Alkitab. Nah kalau saudara
yang sedang mencari gereja. Coba pikirkanlah ini. Cari tahu dalam sejarah gereja apa yang muncul tahun 1844. Dan saudara ambil waktu untuk pelajari. Periksa apakah ajarannya betul atau tidak. Dan saudara akan lihat betapa besarnya rencana Tuhan buat manusia. Dia berusaha sedapat-dapatnya untuk menyelamatkan kita dengan segala cara. Saudara sekalian, itulah pekabaran kita malam ini. Jadi kita dapatkan aplikasi 2. Apa artinya membersihkan bait suci? Saya harap saudara sudah bisa mengerti. Mari kita masuk ke tanya jawab. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Orang berdosa boleh mengetahui rencana yang maha tinggi. Terima kasih untuk keselamatan yang tidak bisa kami pahami sepenuhnya. Cinta yang begitu besar. Bantu kami ya Tuhan. Kami telah belajar. Roh Kudus menolong kami untuk mengetahui maknanya lebih dalam. Selama kami tanya jawab, kiranya Roh Kudus menuntun kami, kiranya Tuhan memberkati semua pendengar yang rindu mencari kebenaran. Engkau berjanji, yang mencari akan mendapatkan. Kiranya janjimu terjadi kepada pendengar semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah sabar ya ikut penjelasan saya. Saya pakai mungkin sekitar 45 menit ya. Oke, saya harap tidak terlalu lama karena kita dua arah ya, Bible study. Oke. Gua mau bertanya. Oh iya, Pak Karjono. Ini yang dari sejak tahun 1844 itu, ya kan gereja dipulihkan, kebenaran itu dipulihkan. Dan ada satu umat pilihan Tuhan yang untuk mengabarkan kebenaran. Nah yang sebelumnya 1844 itu kan begitu kacau. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang pernah hidup di zaman sebelum 1844 dengan mengikuti artinya ajaran-ajaran kepalsuan, kan kasihan juga ya. Kira-kira bagaimana menurut Pak Bugua? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Bagus pertanyaan yang baik Pak Karjono. Ini bicara tentang Tuhan akan memulihkan doktrin. Tetapi keselamatan itu bisa Tuhan berikan dengan cara yang lebih, ya, dengan Tuhan bisa berikan kepada segala zaman ya. Misalnya Tuhan bisa mengaruniakan keselamatan kepada orang Majus. Tuhan bisa memberikan keselamatan kepada Martin Luther. Martin Luther kan hidup sebelum 1844 ya. Dia hidup, dia mengadakan protes di Wittenberg 1517. Dan Martin Luther belum mengetahui semua kebenaran Alkitab. Tetapi kita tahu di Alkitab bahwa keselamatan itu bukan kalau kita tahu semua doktrin, tetapi hanya kalau kita mengandalkan jasa Allah, maka kita bisa diselamatkan. Jadi sebelum 1844, gereja ini dikacau-kacau oleh manusia. Tetapi setelah 1844, Tuhan akan memulihkan doktrin-doktrin ini. Tuhan akan membangkitkan sebuah gereja untuk membetulkan doktrin. Tetapi mengetahui doktrin bukanlah jalan keselamatan. Jadi orang yang bergabung dengan gereja 1844 ini belum tentu juga masuk surga. Tapi kepada mereka dititipkan doktrin. Sebagai contoh, orang Israel dititipkan ini Alkitab nih. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang Israel itu selamat? Ya tidak. Ya kita tahu dari kata-kata Yesus bahwa anak kerajaan ini akan dihempaskan, ya dibakar. Sebagian akan masuk neraka. Jadi cuman orang Israel dititipkan Alkitab. Begitu juga gereja yang muncul 1844, Tuhan titipkan doktrin yang benar, tetapi belum tentu mereka selamat. Apakah boleh begitu, Pak Karjono? Ya, terima kasih, Pak Bugua. Amin, amin. Terima kasih. Pak Buguan, ada yang komentar di chat room, itu bagian bawah papan tulis tak terbaca. Katanya. Oh, oke. Bagian papan tulis tak terbaca. Ini sekarang terbaca nggak ya? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah, betul. Oke. Ya.
Terima kasih. Ya, ini 457 Yerusalem dibangun. Ya. Ini saya ada pertanyaan. Ya, Pak Bun. Daniel 8 ayat 12 ya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Ya. Maka itu bisa berarti kan waktu itu masih zaman menyembelih, mengorbankan domba ya. Nah, itu digantikan dengan kebaktian misa dari Roma Katolik. Ya. Apakah bisa digantikan pengertiannya itu? Oh, oke. Itu pertanyaan Pak Bun? Ya, menggantikan korban sehari-hari. Menggantikan, ya. Nah, korban sehari-hari, korban itu di bait suci itu adalah sebenarnya kata lainnya adalah jalan keselamatan ya. Kalau kamu mau selamat, kamu harus potong domba. Itu artinya kalau kamu mau selamat, kamu harus mengakui dosa, tumpang tangan kepada domba, yaitu Yesus Kristus. Kamu mengakui bahwa kamu adalah pembunuh Yesus Kristus, dan kamu akan diselamatkan. Ya, jadi bait suci itu adalah jalan keselamatan. Mengajarkan jalan keselamatan. Jadi, menggantikan kebaktian secara fasik itu artinya sistem keselamatan, teori keselamatan, doktrin keselamatan itu diganti dengan sistem agama baru. Ya, betul. Misalnya, kalau misa adalah kata yang netral ya, misa artinya kebaktian saja. Tetapi misalnya ada kebaktian arwah. Alkitab bilang di dalam imamat, Tuhan bilang, jangan pernah berhubungan dengan arwah. Orang itu harus dihukum mati. Tetapi mereka bikin ada kebaktian arwah. Kemudian ada dilarang menikah untuk seorang hamba Tuhan. Alkitab tidak pernah melarang hamba Tuhan untuk menikah. Ya. Kemudian baptisan bayi ya, bayi itu harus dibaptis. Alkitab tidak pernah kenal baptisan bayi. Alkitab cuma bilang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi orang yang bisa mengakui bahwa dia orang berdosa, itulah yang boleh dibaptis. Dan seterusnya ya, saudara dengar itu ada doktrin tentang apa lagi ya? Oke, nanti kita ya saya tambahkan ya, Pak Bun. Jadi menggantikan sistem kebaktian ini menggantikan ya korban sehari-hari, itu artinya doktrin-doktrin baru dibentuk untuk menggantikan doktrin keselamatannya Alkitab. Kira-kira lah kalau bahasa sehari-harinya, boleh begitu Pak Bun? Iya, terima kasih Pak Bun. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi yang lain? Selamat malam. Selamat malam. Pak, masalah perhitungan 2.300 tahun tadi, soalnya tadi tidak kelihatan cara perhitungannya dan. Oh ya, perhitungannya ya. Makasih. Makasih Bu Novi. Perhitungannya adalah 2.300 tahun itu dimulai dari 457 sebelum Masehi, karena di dalam Daniel 9 ayat 24 Tuhan bilang, saya akan mencomot 2.300 tahun ini untuk memberi waktu kepada orang Israel. Oke? Jadi 2.300 ini cara hitungnya adalah dimulai dari Yerusalem dibangun, yaitu 457 sebelum Masehi, lalu dikurangi tahun ini, kita dapat 1844. Boleh begitu Bu Novi? Oke, iya. Ya, jadi berhitungnya adalah 457 dikurangi 2.300. Oh ya, ditambah 1. Karena tidak ada tahun 0 ya, jadi tambah 1 tahun. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Boguan. Oh ya, selamat malam. Siapa? Oh, Ibu Nainggolan. Iya Pak, dari Medan. Iya, Bu, silakan Bu. Ada satu hal yang selalu membingungkan saya kalau belajar mengenai Raja keempat ini. Ya. Nah, tadinya ini kan
Romawi, kalau boleh kita sebut Romawi kuno ya, tahun Raja yang berdiri 168 itu. Nah, Satu, bagaimana yang nomor 3 atau nomor 4, Bu? nomor 4, Pak? Oh, 4 tanduk Roma. kecil ya, nomor besar. Oke, Roma Ya, kepausan. Roma. Oke. Ya. Nah, kan tadinya Roma ini, Roma yang di Daniel 2 itu kan Romawi kuno. Roma kafir. Ya, Romawi, ya. Romawi Nah, kafir ya. Ya. Nah, yang saya tidak mengerti bagaimana Romawi kafir ini bertransformasi menjadi Roma kepausan. Waktu kapan itu prosesnya, Pak? Oh, oke. Terima kasih. Bagus. Pertanyaan yang baik. Dan saudara sekalian bisa dapat ini buku sejarah atau sekarang di Google ya, gampang sekali. Saudara akan dapatkan informasi seperti ini, bahwa kapankah Roma kafir ini, Roma pagan ini bangkrut. Dia bangkrut tahun sekitar 476 Masehi. Tetapi sebelum dia bangkrut, ya bangkrutnya itu bertahap. Mulai dari Roma Barat dulu bangkrut ya, dia mulai bangkrut di Italia, dia bangkrut di Yunani, bangkrut di Inggris, dia mulai kekuasaannya berkurang. Dan dia pindah kerajaannya ke Konstantinopel, ke Eropa Timur. Ya, itu sebabnya kalau saudara lihat di Konstantinopel, saudara main ke Turki, saudara akan lihat jejak-jejak Katolik banyak sekali di situ. Ya, gedung-gedungnya, gereja-gerejanya, ya. Dan memang Turki itu pernah dikuasai oleh Katolik, pernah kepausan, dia pernah dikuasai oleh Islam. Jadi kalau saudara main ke Turki, saudara akan dapatkan dua dunia, dua arsitektur di sana. Oke? Itu sejarahnya ya. Nah, siapa ini kepausan? Paus itu sebenarnya dulu adalah bishop kota Roma. Dia adalah, kalau kita bilang sekarang, pendeta wilayah kota Roma. Kan Roma, ibu kotanya di Roma. Ya, namanya sama ya. Negara Roma, kotanya Roma di Italia. Dan di ibu kota ini ada seorang bishop atau pendeta kepala di ibu kota, dan orang ini dipanggilnya Papa. Ya, dalam bahasa Italia artinya Papa, itu artinya father. Dalam bahasa Belanda mungkin pater ya. Betul ya Bu Medi? Pater. Ya, betul. Saya nggak tahu kenapa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan paus ya. Paus itu kan kurang tepat ya sebenarnya. Jadi paus itu artinya sebenarnya father, papa, pater. Dia adalah, ya di Italia orang panggil paus adalah papa, ya papa. Nah, si papa ini adalah pendeta di kota Roma. Waktu Raja Roma harus mengungsi ke Konstantinopel, dia menitipkan pengurusan administrasi kerajaan kepada bishop kota Roma. Nah, karena Roma ini makin lama makin bangkrut, kekuasaan sementara yang dipegang oleh pendeta kota Roma ini makin hari makin kuat. Begitu Roma itu bangkrut, pendeta kota Roma itu lah yang menjadi pengganti Raja Roma. Jadi estafet ini terjadi mulus sekali. Begitulah sejarahnya Bu Nainggolan. Kenapa saya bilang saya bingung, Pak? Karena kan Roma itu katanya runtuhnya 476. Ya. Padahalan kan Konstantin itu padahalan undang-undang hari Minggu pertama kali itu kan zaman Konstantin masih tahun 300-an gitu loh. Ya, betul. Apakah itu di sini? Jadi saya bingung apakah mengatakan Roma kekafiran ini bangkrutnya 476 atau sebenarnya sejak awal tahun 200-an gitu. Bangkrutnya. Iya. Oh. Kalau dia memerlukan proses, ada juga yang saya baca sebenarnya pecahnya kota Roma itu kan kota Roma itu terbagi apa kemarin yang kita pelajari Daniel 2 tanah liat dan besi. Nah, jadi pecahnya itu saya ada baca itu sebenarnya prosesnya hampir 125 tahun gitu. Gimana habis di rumah?
Oke. Terima kasih Bu Nah, Nainggolan. saya hanya bingung aja kalau saya mau menjelaskan gitu ya secara sejarah bahwa itu memang prosesnya begitu, antara nanti saya bilang undang-undang hari Minggu itu udah ada sejak tahun 321. Kan Romanya baru runtuh 476. Terus kayaknya kok kurang pas gitu. Oh, terima kasih. Mungkin karena Bu Nainggolan selalu berpikir bahwa yang bikin undang-undang hari Minggu adalah Roma Kepausan, bukan? Bukan, Konstantin. Konstantin, itu adalah Raja Roma kafir, ya. Iya, tapi itu kan atas izin gereja lah kita sebut. Oh, belum ada paus, belum ada bishop. Belum ada. Belum ada. Oh, oke. Belum ada. Ya. Jadi tahun 300-an itu Raja Konstantin bertobat jadi orang Kristen. Sejak itu menjadi agama negara. Agama Kristen jadi agama negara. Nah, sejak itulah Konstantin mulai angkat pendeta-pendeta kan. Ya, gereja-gereja mulai diatur oleh negara. Dan salah satu yang mengatur kota Roma diangkatlah Bishop kota Roma. Dia pendeta biasa aja, berganti. Tetapi jadi, waktu Roma, ya Bu. Jadi waktu apa namanya, Raja Konstantin itu pindah ke Konstantinopel, itu kan di sebelah timur ya Pak ya, Roma Timur. Betul. Nah, jadi maksud saya yang paus ini, yang bishop yang ditunjuk mengelola administrasi negara ini, dia ini kan sudah ada gereja di situ, tapi belum ada hubungannya ya Pak ya. Dia sudah ada gereja, tapi baru mendapatkan kuasa itu sekitar 470-an. Kuasa politik. Oke. Ya, tadinya hanya urusin gereja. Oke. Sekarang tiba-tiba urus negara. Jadi dapat kuasa politik sesudah 476 ya Pak ya? Penuh ya. Tapi sebelumnya sudah mulai ada transfer kekuasaan. Oke Pak. Makasih. Makasih banyak Pak Bogor. Terima kasih. Dan nanti kepausan ini akan mencapai puncak kekuasaannya 538 Masehi. Itu berarti sekitar 70-an tahun kemudian ya. Jadi cukup lama. Ini proses evolusi kekuasaannya. Terima kasih Bu Nainggolan. Terima kasih Pak Bogor. Terima kasih juga. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau boleh bertanya ya Pak ya. Tadi kan boleh. Kita bilang sebenarnya bukan berapa banyak Alkitab yang kita tahu gitu. Betul. Jadi saya sering berpikir karena sebenarnya dari keluarga saya semuanya non Advent. Belum ada yang Advent Pak, dan tidak mau. Begitu kita cerita udah diblok gitu. Nah, jadi mereka bilang begini, kita ini kan diselamatkan oleh iman. Ya, kamu pegang imanmu, saya pegang iman saya gitu. Nah, apakah sebenarnya sih kita udah tahu juga ya bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang masih ada dombaku di kandang lain. Nah, tulisan Roh Nubuat juga bilang bahwa nanti akan ada waktunya untuk pertobatan. Nah, tapi yang menjadi concern saya begitu, sekarang kan kayak saya udah kadung cerita sama mereka nih. Ya. Udah kadung. Tapi mereka menutup, artinya kan mereka sudah dengar gitu loh. Bahwa sebenarnya hari kita menyembah Tuhan itu yang benar hari apa gitu. Tapi mereka merasa bahwa kami inilah yang paling benar gitu. Apakah ada trik untuk kita untuk mengatakan sesuatu yang bisa membuka hati, meskipun mungkin itu pekerjaan roh ya, tapi mungkin dari segi kita punya ini. Ya, terima kasih Bu Nainggolan pertanyaannya. Ya, ini forum umum, jadi kita akan jawab juga secara umum. Begini, saudara sekalian. Seringkali kita mau orang lain masuk agama kita, dan pikiran itu harus dibuang. Ya. Betul Pak, betul. Ya. Sebab
yang pertama tugas kita adalah memberitahukan Yesus Kristus. Nah, memberitahukan Yesus Kristus. Dan orang yang dari agama apapun bisa masuk surga. Ini doktrin Alkitab. Ini doktrin Alkitab, ya. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Ya, kita hanya rindu bahwa kenapa kita rindu orang lain masuk agama kita. Inilah yang Paulus tulis di Roma 3 ayat 1. Kalau orang Yahudi itu banyak munafiknya, apa keuntungannya jadi orang Yahudi? Roma 3, Paulus banyak sekali. Jadi keuntungan jadi orang Kristen, menjadi pengikut Alkitab, itu untungnya banyak sekali. Nah, yang perlu kita nanti pelan-pelan kita lakukan adalah nomor satu, kita harus yakinkan dia tentang Alkitab itu buku standar iman, nomor satu. Kedua, kita harus mengikuti semua nasihat Yesus Kristus. Dan yang lain nanti akan mengikuti. Jadi ini dua yang sangat basic sekali yang kita harus tekankan. Jadi jangan terlalu berharap, dan tujuan kita bukan supaya orang pindah agama. Ya, bukan memang gitu. Memang saya bilang begitu, Pak. Saya tidak, kalau kalian mau Protestan apapun namanya, karena denominasi kan tidak menyelamatkan gitu ya. Jadi terserah mau apa, cuman baca aja Alkitab. Kalau tidak mau baca, ini saya bantu bacanya gitu. Tapi ya memang itu pekerjaan roh ya Pak ya. Akhirnya saya kok tiba-tiba nyadar. Betul. Iya. Oke lah Pak. Pekerjaan Roh Kudus. Iya. Terima kasih Bu Nainggolan. Terima kasih sama Pak Mug. Iya. Pak Ibu Guan ada pertanyaan di chat itu ya, saya baca. Ya. Oke. Tadi disampaikan oleh Pak Yobuguan di 1 Korintus 3 ayat 16-17 bahwa bait Allah adalah diri kita sendiri. Tapi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa gereja adalah bait Allah juga. Jadi, yang manakah yang benar dari kedua pernyataan tersebut? Lalu, yang manakah yang dimaksudkan dengan akan diruntuhkannya bait Allah dan akan dibangunnya kembali bait Allah? Apakah yang dimaksud adalah dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk pribadi seorang manusia? Kapan bait Allah akan runtuh dan dibangun kembali? Dari Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan yang bagus. Apakah bait suci ini adalah diri kita atau gereja? Jawabannya adalah dua-duanya ya. Jadi gereja itu sebenarnya bukan bangunan. Kalau Alkitab bilang eklesia itu kumpulan orang percaya. Jadi misalnya orang percaya berkumpul, itu artinya ada gereja di sana. Jadi gereja itu sebenarnya jemaah ya, bahasa Arabnya begitu ya. Jadi jadi gereja itu terdiri dari orang-orang. Jadi satu orang itu adalah gereja. 2 orang gereja juga, 3 orang gereja juga ya. Jadi bait suci adalah kamu. Itu Paulus bilang kepada orang Korintus, itu artinya orang Korintus, kamu bait Allah, kamu bait Allah, kamu mau bait Allah. Jadi semua kita ini, tubuh kita adalah bait Allah. Oke. Jadi bait Allah adalah tubuh kita dan tubuh kita adalah gereja. Jadi bait Allah berarti kita, tubuh kita berarti juga gereja Allah. Ya, Pak Budi. Kemudian kalau bait suci diruntuhkan akan dibangun kembali, yang Yesus bilang ya. Runtuhkan bait suci, saya bangun 3 hari. Itu artinya Yesus bilang, bunuh saya, 3 hari kemudian saya akan bangkit. Oke. Jadi bait suci juga berarti Yesus Kristus. Jadi tubuh saya adalah bait suci. Pak Budi adalah bait suci juga. Kita semua gereja, anggota gereja adalah bait suci juga. Sekarang, siapakah kepala bait suci? Yesus Kristus. Yesus bilang, akulah bait suci juga. Jadi Yesus adalah bait suci, kita adalah bait suci, semua anggotanya adalah bait suci juga. Jadi bait suci melambangkan Yesus Kristus, melambangkan gereja. Boleh begitu Pak Budi? Terima kasih ya Pak Budi pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Tadi Bu Teri ada pertanyaan.
Tadi dibilang bahwa tidak ada tahun nol. Apakah ini berasal dari Bible numerologi asalnya? Oh tidak, memang tidak ada tahun nol, itu adalah pengetahuan umum ya. Kita dalam sejarah itu ada tahun 1 sebelum Masehi, setelah 1 sebelum Masehi, tahun berikutnya adalah 1 sesudah Masehi. Jadi tidak seperti garis bilangan ada nolnya ya. Jadi dari -1 menjadi 1 ya. Jadi makanya tidak ada tahun nol. Jadi itu pengetahuan umum dari pengetahuan umum ya. Makasih Bu Terry. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak Bugwan. Tadi kan dibilang bahwa Yesus itu sekarang ini dalam masa penghakiman terhadap manusia. Ya. Jadi yang dihakimi itu manusia yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Oh iya, bagus. Itu pertanyaannya Bu Helen? Iya, terima Oke. kasih. Iya, jawabannya ada di Ibrani 9 ayat 27 ya. Manusia mati. Manusia mati, catatannya akan dihakimi oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau masih hidup, Tuhan belum hakimi kita. Masih pintu kesempatan dibuka. Tapi kalau kita sudah mati, buku ditutup, catatannya dinilai oleh Tuhan. Untuk ditentukan apakah orang ini layak menerima keselamatan dari Yesus Kristus atau tidak layak. Ya. Nah, tetapi ada satu waktu di mana Yesus akan datang, manusia masih hidup, itu walaupun hidup-hidup, catatannya langsung ditutup, langsung dihakimi. Itulah yang kita Wahyu katakan, yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik. Nggak ada lagi pertobatan artinya. Dan itu juga terjadi waktu zaman air Bahtera Nuh. Orangnya masih hidup, pintu Bahtera sudah ditutup, walaupun mereka menyesal, pintu tidak dibuka. Itu namanya pintu kasihan ditutup. Jadi jawabannya adalah penghakiman setiap manusia itu kalau mati catatannya diadili oleh Tuhan, masuk pengadilan Tuhan. Tetapi ada satu waktu dalam sejarah manusia di mana masih hidup, pintu kasihan sudah ditutup dan orang diadili waktu dalam masih hidup ya. Oh iya, dan kita perlu tahu bahwa penghakiman ini in absentia ya, orangnya nggak hadir ya, orangnya udah mati kan, catatannya yang diadili oleh Tuhan. Begitu Bu Helen. Ya, terima kasih. Tadi Ibrani berapa ya Pak Bugwan? 9 ayat 27. Terima kasih. Mati lalu dihakimi ya, makasih. Apakah ada pertanyaan yang tadi Bapak bilang? Oh iya, Bu Medi. Yang apa itu, Tuhan akan bertindak, kalau nggak salah membersihkan bait suci, terdapat, saya lupa catat tuh di imamat berapa tuh Pak? Kalau nggak salah Bapak sebut imamat. Imamat 16. 16. Imamat 16, kalau imam besar membersihkan bait suci, dia akan keluar bertemu dengan umatnya. Oke? Ya. Ya, jadi Yesus kalau sudah bersihkan dosa di surga, dia akan datang lagi ke bumi. Ya. Kalau nggak salah saya dengar jadi itu juga, kayak hari wisuda. Ya, oke. Terima kasih. Itu buku dibuka untuk pemeriksaan itu sudah dimulai ya Pak ya? Mulai dari zaman Adam sudah mulai diperiksa ya? Orang-orang yang sudah mendahului kita itu sudah sedang dijalani sekarang kan? Betul. Sudah, ya. Jadi pengadilan itu sudah dimulai. Ya. Ini beda dengan konsep banyak orang bahwa penghakiman itu seolah dilakukannya sehari waktu Yesus datang, semua orang ditentukan. Lu selamat, yang ini binasa, yang ini dijemput, yang itu ditolak. Ya. Sebenarnya Tuhan tidak mendadak begitu ya. Tuhan mengadakan sebuah waktu yang panjang, bikin pembuktian siapa yang boleh masuk surga. Mungkin ada yang ingin bertanya begini, kok Tuhan butuh waktu begitu lama sih untuk mengadili? Mungkin Bu Medi pernah tanya begitu. Sebenarnya Tuhan bisa selesaikan pengadilan 1 hari kan, bisa. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu,
pengadilan itu dibuat buat siapa? Buat penonton kan? Ya, waktu saya nonton Ahok diadili di pengadilan, sebenarnya kita semua punya pendapat. Hakim juga sudah punya pendapat. Tetapi kenapa pengadilan itu digelar berminggu-minggu? Supaya penonton puas merasakan keadilan. Jadi sebenarnya pengadilan Allah adalah cara Tuhan membuktikan kepada alam semesta siapa yang layak masuk surga. Ya kenapa misalnya Pak Buguan dibolehkan masuk surga? Dia kan banyak dosanya dan sebagainya. Jadi Tuhan harus membuktikan kepada alam semesta bahwa saya layak masuk surga. Alasannya diberikan. Jadi Tuhan untuk niat baik dari Tuhan kita, rencana itu. Bu Medi? Ya, dan jadi ada dua buku di atas, ada buku kebaikan dan buku kejahatan sebenarnya ya. Kalau lihat secara manusiawi gitu. Betul. Jadi di surga itu rupanya ada banyak catatan ya. Menurut Alkitab ada beberapa catatan. Ada paling sedikit 3 atau 4 catatan. Jadi rupanya kamera di surga itu banyak. Ya. Dia rekam semua pertobatan kita, dia rekam semua catatan kita, dia motif yang kamera di dunia nggak bisa rekam. Oke. Jadi kita hidup di zaman penghakiman, hati-hati. Kamera di mana-mana, ya kira-kira begitulah aplikasinya. Di sini bilang Big Brother watching you. Oh ya, Big Brother ya. Oke. Dan juga saya pernah dengar kalau kita naik ke surga, kita boleh melihat di dalam buku itu bersama-sama dengan malaikat-malaikat isi dari buku itu. Oh iya, betul. Kita boleh sama-sama membuka buku dan sama memeriksa dan melihat itu siapa alasan-alasan orang yang tidak diselamatkan dan orang yang diselamatkan apa begitu itu. Bu Medi, terima kasih tanyakan ini. Pengadilan yang dimulai 1844 ini adalah pengadilan yang nontonnya, yang lihatnya adalah Tuhan disertai malaikat-malaikat. Oke? Tuhan bersama dengan semua penghuni surga. Itu terdapat di dalam Daniel 7 ayat 10. Ya. Jadi yang menghakimi Tuhan disertai dengan malaikat-malaikat. Nah, tetapi nanti di kitab Wahyu kita akan belajar penghakiman jenis 2. Ya, penghakiman jenis 2. Itu penghakiman apa? Memeriksa kenapa ada orang yang nggak masuk surga. Dan buku itulah diperiksa oleh orang yang masuk surga, manusia yang masuk surga, disertai dengan malaikat dan Allah. Jadi 3 pihak sekarang. 3 unsur. Jadi nanti setelah buku dibuka, maka kita akan bilang dengan rela bahwa Tuhan itu adil. Ya. Di mana itu Pak? Wahyu 7? Terdapat Daniel 7 ayat 10. Pengadilan pertama saksinya apa? Yang mengadili adalah Allah dibantu dengan malaikat-malaikatnya, disertai malaikat-malaikatnya. Oke? Ya. Nanti dalam kitab Wahyu pengadilan yang tahap 2 adalah pengadilan orang yang tidak masuk surga. Yang mengadili adalah Allah, malaikat dan manusia yang diselamatkan. Oke. Terima kasih Bu Medi. Terima kasih ya Pak. Oke, jadi pengadilan ada 2 ya, pengadilan ada 2 tahap. Bukan boleh tanya Pak? Oh, Pak Daud. Ya. Boleh, silakan Pak Daud. Yang tadi dikatakan Pak Bukan bilang bahwa sekarang penghakiman di surga sedang berlangsung untuk orang yang sudah mati kan ya? Iya. Ya. Kalau untuk yang hidup kira-kira kapan Pak? Apakah saya pernah belajar dikatakan setelah tanda binatang itu ditegakkan baru dimulai penghakiman untuk orang yang hidup atau gimana Pak? Ya, kita tidak tahu, tetapi suatu hari waktu dunia ini masih ada manusia hidup, pintu kasihan akan ditutup dan waktu itulah hidup-hidup dihakimi. Kamu saya mulai kapan startnya gitu loh Pak? Apa kan pintu kasihan ditutup kan dalam satu waktu kan? Ya. Kan dimulainya kapan gitu loh Pak? Ya. Nggak tahu Pak. Nah, kita tidak diberitahu oleh Alkitab, jadi saya mungkin tidak bisa menjawab juga itu. Iya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.
Tapi kita tahu bahwa pintu kasihan itu ditutup bila mana semua kesempatan dan semua rencana Tuhan sudah dilakukan. Ya, jadi Tuhan sudah kehabisan cara, bukan kehabisan cara, sudah selesai semua caranya, pintu kasihan ditutup. Ya, terima kasih. Ya katanya dimulai kan Pak, itu Pak, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan kan? Betul. Rumah Tuhan dulu yang masih hidup yang dihakimi atau gimana ya? Oh iya. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan itu artinya penghakiman sejak 1844 ini adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang yang masuk surga, itu maksudnya. Iya. Iya. Jadi penghakiman ini adalah persiapan masuk surga. Yang dimulai dengan umat Tuhan. Artinya ya, Tuhan akan cari umatnya, lalu dia akan bawa nama itu. Jadi umat Tuhan di sini bukan berarti orang Advent kan Pak, bukan kan? Tapi bukan. Umat Tuhan yang menerima Yesus ya? Bukan, ya. Oke. Bukan. Yang disebut umat Tuhan ada dua macam di Alkitab. Umat Tuhan yang terlihat, visible church. Ada yang kedua, invisible church, yaitu umat Tuhan yang tidak ada di dalam catatan gereja. Di dalam Perjanjian Lama, visible church ada Israel, invisible church adalah orang Majus, ya, orang Mesopotamia sebagian, dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan cukup jelas Pak Daud. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Malam Pak Guan. Malam. Siapa? Oh, Pak Togu. Ini berkaitan dengan penghakiman Pak Guan. Ini saya baca di Yohanes 12 ayat 47. Bagaimana pemahaman ini Pak Guan? Saya bacakan ya. Ya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu tolong penjelaskan Pak, dengan berkaitan dengan penghakiman tadi, Pak Guan. Oke, terima kasih. Ya, Yesus bilang saya datang ke dunia bukan menghakimi. Ya betul kan? Karena penghakiman Tuhan punya rencana baru dimulai 1844. Cocok ya. Jadi Tuhan waktu naik ke surga, dia juga tidak jadi hakim. Dia jadi imam besar. Dia berusaha sedapat-dapatnya menyelamatkan kita. Nah, kapan Tuhan akan menghakimi? Ya, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Tuhan menentukan suatu hari akan menghakimi manusia. Jadi ada waktunya, Tuhan memang kalendernya begitu ya. Nah, kalender Tuhan adalah pada tahun 1844 itulah Tuhan mulai kerja jadi hakim. Ya. Dan kalau Tuhan waktu sebelum jadi hakim, dia adalah Tuhan yang lemah lembut, penuh belas kasihan. Tetapi kalau dia jadi hakim, dia adalah Tuhan yang galak, karena hakim itu harus tegas. Ya. Jadi dengan kata lain, apa yang harus kita sadari? Kemurahan Tuhan tidak selamanya terjadi. Ya. Ada waktunya Tuhan itu galak. Ada Tuhan itu akan membunuh semua orang yang tidak mau terima keselamatan. Oke, jadi Pak Togu bagus ditanyakan ayat itu artinya bahwa Yesus memang sejak sebelum 1844 itu pekerjaannya adalah hanya mau menyelamatkan. Setelah 1844 memang dia masih mau menyelamatkan, tetapi dia tambah satu tugas, yaitu jadi hakim. Ya, semua manusia harus takut sama dia. Boleh begitu Pak Teguh? Terima kasih Pak Guan. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Pak Ibu Guan, ada pertanyaan lagi dari Pak Budi nih di chat saya. Ya, boleh. Berkaitan dengan masalah hak untuk masuk surga. Ada sebagian orang merasa yakin sudah berhak untuk masuk surga karena hanya bermodalkan dari iman percaya saja. Tapi berdasarkan penjelasan dari Pak Ibu Guan, keputusan apakah kita berhak masuk surga atau tidak adalah mutlak otoritas dari Tuhan dan dilakukan setelah kita menghadapi pengadilan. Bagaimana menurut pendapat Pak Ibu Guan? Apakah kita berhak untuk memiliki keyakinan bahwa kita pasti masuk surga sewaktu kita masih hidup di dunia? Terima kasih Pak Budi, pertanyaan yang baik sekali. Boleh nggak kita merasa bahwa saya berhak masuk surga?
Jawabannya adalah tidak boleh, Pak Budi. Nah, mari kita lihat, ini orang Kristen memang suka, ada sebagian yang suka, apa ya namanya, petantang petenteng ya. Dia bilang begini, hari ini gua mati, garansi masuk surga. Malam ini juga. Waduh. Mari kita baca sikap Paulus soal surga. 1 Korintus 9 ayat 27. Ada relawan? Oh. 1 Korintus 9 ayat 27, saya bacakan. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberikan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oke. Ini Paulus loh ya, Pak Budi. Wah, jangan-jangan ini saya ditolak di surga ini. Ini Paulus loh ya. Jadi jangan suka petantang petenteng bilang bahwa saya sudah diselamatkan, saya pasti masuk surga. Ya, kita berharap masuk surga, jangan suka sombong juga ya. Kita harus hati-hati. Paulus di ayat lain mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gemetar. Gentar ya. Jangan petantang petenteng ya. Wah, saya pasti masuk surga ya. Orang lain nggak percaya Yesus pasti nggak masuk ya. Jangan ya, jangan petantang petenteng begitu. Kita humble. Nah, waktu kita yakin sekali kita masuk surga, saya khawatir sebenarnya kita nggak berhak masuk surga. Tetapi orang-orang yang masuk surga adalah orang yang merasa bahwa saya hina. Mungkin saya nggak masuk. Yesus bilang, Matius 5 ayat 4, oh maaf, tadi terputus ya? Ya, terputus. Iya, terputus. Terputus Pak Ibu Guan. Oke. Ya. Terakhir saya bilang apa ya? Yang terputus. Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Oh ya. Matius 5 ayat 4 mengungkapkan kepada kita bahwa orang yang merasa tidak layak masuk surga, itulah yang berhak masuk surga. Orang yang merasa berhak masuk surga dan pasti masuk surga, ya saya khawatir nggak masuk ya. Jadi ya kita jadi humble, ya, rendah hati aja, hati-hati. Boleh begitu Pak Budi ya jawabannya. Terima kasih Pak Budi. Mungkin saya boleh bertanya lagi Pak? Asal boleh Bu Meti. Oh senang ya, hati. Kita, ya terima kasih. Kita hidup di dunia ini kan satu makhluk pun tidak ada yang sempurna. Nah, pasti kita masih mempunyai seperti dosa-dosa kesayangan yang kita tidak sadari. Lalu kita mati, berarti kita di mata Tuhan belum sempurna. Ya kan? Waktu kita tutup mata itu kita belum sempurna. Nah, kapan, apakah pada waktu Tuhan datang kita langsung disempurnakan? Karena kita belum 100% sempurna. Pasti ada dosa, masih dalam dosa, kita hidup dalam dunia yang berdosa. Yang tanpa kita sadari. Di saya ada gangguan teknis. Hidup tidak sempurna kalau kita mati, apa maaf tadi Bu Meti? Ya kita sebagai manusia yang masih hidup dalam dunia yang berdosa, lalu kita misalnya satu waktu tutup mata, saya rasa kita masih ada punya dosa gitu yang kita tanpa sadari juga. Tapi kita sudah meninggal. Apakah nanti pada waktu kapan kalau Tuhan datang kita langsung disempurnakan kalau nggak salah gitu. Oke. Oh iya. Makasih Bu Meti. Jadi kita ini tidak sempurna. Kalau kita mati nanti waktu dibangkitkan bagaimana ya? 1 Korintus 15 Paulus katakan kita akan diberikan tubuh yang baru. Jadi DNA sel kita semua akan diperbaharui tetapi pakai bahan yang lama ya.
Jadi jagung kalau ibu tanam di tanah, Ya. bungkusnya mati, tetapi di dalamnya ada inti kan, ada intinya itu akan tumbuh sebuah jagung yang baru. Ya, begitulah kira-kira 1 Korintus 15 Paulus menjelaskan tentang kebangkitan. Oke. Tadinya saya kira Bu Meti mau tanya kalau kita tidak sempurna bisa nggak dibangkitkan ya? Ya, maksud saya tapi itu dosa-dosa itu langsung juga disempurnakan yang masih ada di tubuh kita gitu. Diampuni ya. Dihapuskan. Hapuskan. Dihapuskan. Kita perlu mengerti teori keselamatan yang benar adalah saudara baca di cerita anak yang hilang. Kapankah anak hilang yang dosanya banyak, nggak ada budi pekertinya, nggak ada terima kasihnya sama orang tua, boleh masuk rumah bapaknya? Waktu bapaknya buka jubah, kasih ke dia. Ya, jadi anak ini sebenarnya nggak berhak masuk rumah, karena terlalu kurang ajar. Tetapi jubah bapaknya, sepatu yang bapaknya kasih, cincin yang bapaknya kasih, membuat dia layak masuk rumah. Jadi, keselamatan itu kita tidak dapat karena kita pilih agama A, agama B, kita pergi ke gereja A, gereja B, kebaktiannya seminggu 7 kali. Bukan itu. Kita bisa masuk surga karena ada sebuah jubah kebenaran yang Yesus pakai, lalu kita jadi pantas masuk surga. Itulah teori keselamatan yang benar ya, benar-benar Alkitabiah. Bukan aliran tertentu. Boleh begitu Bu Meti? Ya, terima jelas. kasih. Terima kasih. Amin. Apakah ada saudara sekalian? Ada sedikit tanggapan mengenai pertanyaan Bu Meti tadi. Ya. Kan ada menyinggung kalau kita masih memelihara dosa kesayangan, apakah kita nanti dihapuskan juga dosanya? Saya rasa enggak ya. Oh, saya nggak dengar dosa kesayangan tadi ya. Sorry tadi internet saya. Wah, kalau sayang dosa itu nggak boleh masuk surga. Yang masuk surga itu adalah benci dosa. Boleh berbuat dosa, tapi orang-orang yang benci sama dosa yang dia buat. Jadi, dosa kesayangan itu direkam di kamera surga, ya, dan penghakiman itu buka semua. Ya. Itu sebabnya kalau orang nggak masuk surga itu memang Tuhan itu adil, akan diberikan buktinya. Ya. Jadi kita harus makin takut ya. Hati-hati hidup kita ini. Terima kasih Bu. Pak Boban boleh tanya lagi Pak? Boleh Pak Daud. Enggak, tadi kan pikir apa, ada yang tadi Rasul Paulus bilang bahwa dia itu sendiri pun nggak yakin dia karena kan tidak yakin, takut nggak layak masuk surga kan Pak ya. Ya. Jadi seakan-akan ada temannya kadang-kadang yang bertanya ke saya, susah banget masuk surga. Sebetulnya menurut bahwa susah atau mudah masuk surga kan? Lalu kita lihat seperti ini Pak, bahwa Tuhan menghakimi berdasarkan apa yang kita tahu kan Pak. Mungkin Pak Wogan punya pengetahuan Alkitab lebih banyak daripada orang yang buta huruf lah. Ya. Tapi dia bisa masuk surga, walaupun dia hanya tahu sedikit gitu loh. Ya. Kamu saya seperti itulah. Kadang-kadang kita, apakah kita sebagai orang Kristen atau orang umat Tuhan ini optimis atau pesimis masuk surga? Gitu loh. Jadi kalau terlalu sukar kadang-kadang jadi pesimis Pak, gitu loh Pak. Justru yang saya bilang Pak, masuk surga itu mudah gitu. Yang penting Tuhan bukan maksudnya dia tidak mengukur dari kita harus S3 Alkitab baru bisa masuk surga, enggak lah. Buta huruf sekalipun bisa masuk surga. Ya. Gitu. Boleh. Iya. Boleh. Dan orang buta huruf umumnya rendah hati Pak Daud. Iya. Enggak, maksudnya masuk surga. Pengetahuan akan Alkitabnya minim tapi bisa masuk surga kan? Bisa. Iya, maksudnya saya tertarik. Gak berdasarkan hal gimana Pak? Jadi seakan-akan jadi pesimis kalau Rasul Paulus saja takut gitu loh, atau nggak yakin masuk surga gitu loh Pak. Oke. Jadi Alkitab itu tadi saya tertarik pertanyaannya bukan pesimis dan optimis, tetapi ada ini susah atau mudah. Ya. Nah, yang boleh Pak. Dua-duanya benar ya. Masuk surga itu susah. Yesus bilang di dunia ini ada 2 jalan, satu lebar sempit. Kenapa yang banyak yang lewat yang lebar? Karena mudahlah jalan, rata jalannya. Yang sempit itu sempit, susah lewatnya. Jadi dalam hal sempitnya Yesus bilang masuk ke surga itu susah. Beban harus banyak dilepas-lepas.
Oke? Ya, betul. Tetapi Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya Matius 11, aku akan memberikan, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu apa katanya? Ringan dan enak. Jadi enteng nggak ikut Yesus? Oh enteng juga. Jadi dua-dua benar lah. Mungkin seperti Pak Daud kalau saya tanya, Pak Daud kuliah teknik itu susah atau ringan atau berat? Ya kalau lagi seneng ya ringan ya Pak Daud ya. Kalau ujian nggak lulus ya berat ini ya. Jadi itu relatif. Apakah kita pesimis atau optimis? Harus optimis. Dalam hal ini Alkitab tidak pakai kata optimis atau pesimis, kita harus beriman. Ya. Beriman bukan berpendapat. Ya. Beriman artinya saya mengandalkan 100% pendapat Allah. Kalau berpendapat, saya mengandalkan pendapat saya. Berpendapat tidak dijamin masuk surga. Tetapi beriman, garansi masuk surga. Boleh begitu Pak Daud? Oke, boleh lah Pak. Enggak, satu lagi yang saya lihat, kalau kita baca di buku Wahyu kan, Yohanes pernah melihat bahwa yang masuk surga itu tidak terhitung seperti pasir di laut. Berarti banyak ya Pak? Gitu Pak. Iya, banyak. Banyak lah, tidak terhitung seperti pasir di laut yang masuk surga. Iya, itu di Wahyu 7 ya. Ya, kita perlu tahu bahwa tidak terhitung itu karena Yohanes mau membandingkan dengan 144 jumlah tertentu. Jadi saya lihat ada jumlah tertentu, saya lihat ada jumlah yang tak terhingga. Oke, jadi itu mengkontraskan dua itu. Jadi banyak yang masuk surga. Dan Yesus berkata dari timur, barat, ya bahkan ratu selatan itu ratu Sheba akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang non gereja, yang non Israel, ya itu boleh akan ada yang dimasuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Pak Daud. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagus. Tidak terhitung. Oke, apakah ada lagi pertanyaan, saudara sekalian? Pertanyaan yang bagus-bagus. Waktu kita 10 menit menuju pukul 9. Sebentar lagi pintu kasihan akan ditutup. Silakan selama masih ada kesempatan, boleh tambahkan, tambahan atau pertanyaan, boleh. Ini pertanyaan Pak, agak-agak mirip sih sama Pak Daud punya pertanyaan, tapi juga dengan pernyataan Paulus tadi ya tentang sorga, Ibrani 1 Korintus 9 ayat 27 ya Pak ya. Ya betul. Nah, jadi di Yakobus 1 ayat 6 itu kan ada tertulis begini, hendaklah, ini mengenai hikmat ya Pak ya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, ketika tadi Rasul Paulus, aku aja nggak yakin gitu, apa itu tidak termasuk bimbang, Pak? Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang kritis. Ya, Yakobus 1 ayat 6, saya senang karena ada katanya, hendaklah ia meminta dalam iman. Ya. Nah, dalam iman itu yakin, mantap sekali, tetapi bukan berdasarkan pendapat saya. Tapi pendapat Tuhan. Ya. Misalnya, Daniel 3, tiga pemuda dimasukkan ke dapur api. Jawaban mereka adalah, kalau Tuhan bisa lepaskan saya, dia akan lepaskan saya. Tapi kalau dia tidak bisa dia tidak lepaskan saya tetap tidak mau sembah patung. Itu namanya iman. Ya, kepastian karena pegang janji Tuhan. Boleh, itu jawaban saya. Memang kenapa Paulus tulis 1 Korintus 9 ayat 27? Karena memang Paulus itu betul, saya menguasai tubuhku seluruhnya supaya jangan setelah beritakan Injil saya ditolak. Karena ada orang penginjil tapi dia tidak mengendalikan diri.
lidat, ya, ngomongnya tidak dikendalikan, tabiatnya tidak berubah, makanannya tidak berubah, cara berpikirnya tidak berubah, tontonannya tidak berubah, padahal dia ngajar Injil. Dan Paulus bilang, kalau saya kayak begitu, saya takut ditolak. Ya betul kan pendapat dia. Oke. Terima kasih Bu Nanggola. Terima kasih Pak Bogor. Terima kasih. Adakah pertanyaan lain? Oh ya, saya ingin bilang terima kasih nih ya, banyak teman-teman yang saya undang memenuhi undangan. Ya, ada dari luar kota. Terima kasih semua ya yang pendengar Alkitab Berkata. Thank you ya, teman-teman Bible Study. Oke. Ada lagi pertanyaan itu Pak Buguan? Siapa? Oh, ada pertanyaan? Dari Pak Budi ya. Oke, Pak Budi. Bagaimana pandangan Alkitab tentang mereka yang non-Kristen, yang tidak percaya dan tidak mengenal Yesus? Apakah mereka juga memiliki hak yang sama untuk masuk surga? Ya, terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya, jawabannya adalah iya. Ya, iya. Dan kita mendapat cerita tentang orang Majus, itu adalah sebuah shock buat orang Israel. Dan buat orang Kristen juga, bahwa ada orang yang nggak ke gereja, nggak pernah potong domba, nggak pernah datang ke berbakti, tetapi tiba-tiba mereka percaya, mereka datang kepada Tuhan. Kita dapati juga bahwa di Ratu Sheba yang nggak pernah kenal Yesus, tetapi dia lihat hikmat Salomo, dia dengar hidupnya, lalu dia mau percaya juga kepada Allahnya Salomo. Ya, dia nggak pernah ke gereja juga, non-Kristen, ya kita bilang non-Kristen, non-Israel. Oh, masuk surga juga. Ya. Jadi dari catatan Alkitab kita tahu bahwa orang di luar Kristen berhak masuk surga, berhak. Nah, tetapi pertanyaannya, mungkin Pak Budi ingin tanya begini. Kalau begitu, kenapa Pak Buguan capek-capek memberitakan Injil, bicara di radio, ngajarin Bible Study? Nah, poin saya satu, ya. Kalau orang bertanya sama saya, kalau buat apa saya jadi orang Kristen kalau saya bisa masuk surga tanpa jadi Kristen? Jawaban saya adalah menjadi orang Kristen itu untungnya banyak sekali. Ya, kalau orang Jawa bilang banyak ya, bukan banyak. Ya, kita punya keluarga yang bahagia. Jadi jangan kita beragama itu selalu pikir surga, surga, surga. Surga itu kita belum tahu kapan dapatnya. Tapi Tuhan mau kasih berkat yang banyak sekali di sekarang ini. Keluarga yang bahagia, cara mendidik anak, ya. Hidup kita lebih sehat kalau kita jadi orang Kristen, kita belajar Alkitab. Dan kalau saudara ikut terus ini belajar Daniel dan Wahyu, kita akan belajar juga pola hidup sehat. Saudara akan lebih panjang umur, saudara akan lebih makmur. Karena Alkitab juga mengajarkan caranya untuk makmur secara halal. Jadi, jangan selalu hanya tunggu surga, itu cuma satu berkat saja. Banyak sekali berkat yang lain ya, kebahagiaan dan tidur yang nyenyak dan seterusnya. Jadi Pak Budi, orang luar Kristen banyak yang akan masuk surga. Tetapi kalau ada peluang kita untuk menjadi Kristen, menjadi tahu Alkitab, pilihlah jadi Kristen, pilihlah belajar Alkitab. Kebahagiaannya lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Bagus. Pak Bunggar boleh tanya sedikit? Oh iya Pak Freddy. Dengan senang hati. Iya, ini tunggu para Pak Freddy. Mendengar penjelasan Pak Bunggar ini yang barusan terakhir. Iya. Ya seolah kan semua orang yang artinya tidak harus semua Kristen bisa masuk surga. Betul. Saya kebetulan pernah tapi udah agak lama itu cerita sama temen yang Buddhis, benar-benar Buddhis, dan dia benar-benar taat sekali.
Kalau mau dibilangnya katanya Bante gitu dia itu kelasnya. Sudah tingkah lakunya baik, segala macam mau apapun baik gitu. Tapi begitu saya ngomong saya mau masuk Kristen, dia bilang ya lu karena kepengaruh sih, kalau nggak masuk Kristen berarti nggak masuk surga. Jadi lu jadi harus masuk Kristen seolah-olah gitu. Jadi artinya dia itu tidak menerima Yesus Kristus gitu. Apa benar dia bisa selamat? Padahal sehari-hari sih baik gitu. Orangnya benar, tingkahnya semua baik. Apapun baik, makanan juga baik, keluarga juga bagus, segala bagus. Meditasi, segala macam. Nah pertanyaannya ya itu tadi. Apa orang semacam begini gitu, udah baik-baik, masa nggak masuk surga gitu kan? Tapi memang dia mengatakan tidak percaya ke Kristus, Yesus Kristus, karena dia bilang, lu aja kalau mau ikutlah, karena lu diancam kalau tidak percaya seolah tidak masuk surga gitu. Iya. Wah, jadi susah deh saya jawabnya, masih mentah. Terima kasih, bagus Pak Freddy. Ya. Baik, ini pertanyaan yang sering juga kita bergumul ya soal ini. Ada orang baik sekali ya, orang Buddhis katakanlah dia baik sekali, tetapi dia tidak terima Kristus dan ya bahkan menolak. Kita perlu belajar dari Alkitab bahwa syarat masuk surga adalah bukan kebaikan yang bawa kita masuk surga, tetapi jasa Yesus Kristus. Nah, jasa Yesus Kristus itu kalimat lainnya adalah mengandalkan jasa Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga adalah orang yang merasa saya orang berdosa, saya bukan orang baik. Bukan merasa baik ya, saya bukan orang baik. Dan saya perlu bantuan Tuhan. Nah, orang inilah yang Yesus bilang di Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin kebaikan, miskin perbuatan baik. Ya, padahal dia mungkin pernah amal juga, pernah tolong bantu orang yang nggak bisa bayar uang sekolah juga, tapi dia nggak merasa bahwa perbuatannya itu hebat. Ya, nah orang-orang ini layak masuk surga. Jadi menurut Alkitab, syarat masuk surga adalah lewat jasa seseorang yang datang dari surga. Nah, konsep ini bisa terjadi sama orang yang kenal Yesus, bisa terjadi sama orang yang tidak kenal Yesus secara langsung. Dan kita juga nggak bisa menghakimi orang, misalnya, dia hari ini menolak Yesus Kristus. Wah, masa bisa masuk surga? Saya ingin berikan sebuah contoh. Paulus, waktu dia melempari Stefanus dengan batu, dia membenci Yesus atau mencintai Yesus? Ya, anti Yesus ya. Nah, jadi waktu Stefanus itu, kalau kita bayangkan, waktu dia mati, dia lihat muka Paulus, dia bilang, aduh ini orang ampun nih, dia tolak Yesus. Tapi waktu di surga, nanti ketemu ya. Stefanus mungkin akan tanya begini, lu yang bunuh gua kok ada di sini juga. Mungkin Paulus akan bilang, setelah saya bunuh kamu, saya bertobat. Jadi memang kita nggak bisa menghakimi. Orang ini sepertinya penolak Yesus ya. Tetapi kita tahu bahwa syarat masuk surga adalah tidak percaya diri, tidak merasa diri baik. Bukan kebaikan yang bisa bawa masuk surga, tetapi karena kita benci diri kita butuh bantuan Tuhan. Boleh begitu Pak Freddy? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy, dan itu pertanyaan bagus mengingatkan kita bahwa saudara sekalian jangan tercemar oleh pendapat di dunia ini bahwa masuk surga itu harus jadi orang baik bener. Ya jadi baik mah bagus ya, tetapi untuk masuk surga harus jadi orang baik itu doktrin yang bahaya sekali. Ya, doktrin. Mungkin yang benar adalah karena kita akan masuk surga, Tuhan itu baik sama saya, ya jadi saya juga mau berbuat baik sama orang. Jadi bukan kebaikan yang bisa membeli surga. Ya memang kalau surga itu bisa dibeli dengan bantu orang bayar uang kuliah ya, kasih bantuan MPT, murah sekali surga ya. Selalu murah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Buban. Terima kasih Pak Freddy. Pak, mau tanya yang terakhir mungkin Pak.
Boleh Bu Medi. Ada, saya lagi cari di mana ayatnya, saya nggak tahu lagi. Bahwa hanya ada satu jalan kalau mau masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Itu bagaimana? Betul. Ya, Yohanes 14 ayat 6 ya, yang mungkin ya. Akulah jalan kebenaran hidup. Oke. Hanya ada satu jalan. Ya. Oh ya, bagaimana menerangkan itu ya? Kita harus tahu bahwa Injil ini diterangkan dengan berbagai bahasa ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Jadi memang Yesus itu adalah jalannya. Tapi bagaimana konsep ini dimengerti oleh Musa? Musa diberitahu oleh Tuhan, kalau orang berdosa, bawa seekor domba, akui dosa, tumpang tangan, ambil pisau, bunuh sendiri, potong. Jadi waktu dia potong, dia merasa sedih sekali. Sayalah yang membunuh domba Allah. Dan siapa-siapa pada zaman Musa yang percaya bahwa yang menyelamatkan saya bukan domba, tapi sebuah korban yang Allah sediakan, orang itu layak masuk surga. Jadi Yesus bukan Yesus itu yang jadi juru selamat, tapi dianya, kuasanya itulah yang menyelamatkan. Jadi Yesus dikenal oleh Musa lewat lambang domba. Yesus dikenal oleh Adam lewat kulit binatang yang dipakai ke dia. Orang Islam kalau dia beriman dan memahami bahwa kenapa harus korban domba setiap tahun. Karena kita orang berdosa. Waktu dia mengerti itu dan dia bertobat, dia juga berhak dapatkan jaminan keselamatan dari Yesus Kristus, bukan? Jadi, ya, lalu Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dialah punya masuk surga. Lalu Yesus berkata, siapa yang seperti anak kecil ini, dialah yang mempunyai surga. Jadi Yesus berbagai cara mengatakan kepada kita bahwa kamu tidak bisa masuk surga. Dengan pertolongan Tuhan bisa. Jadi kalau begitu kesimpulannya, semua orang yang dalam hidupnya merasa bahwa saya jahat, saya tidak layak masuk surga, Tuhan bantulah saya. Waktu dia berseru begitu, tangan Tuhan langsung diulurkan kepada dia. Itulah maksudnya akulah jalan keselamatan dan hidup. Yesus tahu orang-orang yang seperti itu. Boleh begitu Bu Medi? Cukup jelas? Iya, terima kasih. Jelas. Puji Tuhan. Amin. 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 Oke, saya kira waktunya sudah cukup larut. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Tawaris. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu Guat. Terima kasih juga saudara-saudara kami yang mau bertanya dan memberikan perhatian dan tambahan. Sampai di sini kebaktian kita atau